Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Intermediate Accounting seputar laporan laba rugi dan arus kas dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas, nilai investasi maupun kelayakan kredit. Selanjutnya adalah investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Dan yang ketiga adalah membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Selanjutnya adalah format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pendapatan atau income. Peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau harta atau penurunan hutang sehingga terjadi peningkatan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Lalu yang kedua adalah beban-beban atau expenses. Penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan hutang sehingga terjadi penurunan modal selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi umumnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah laba kotor. Lalu yang keempat, beban penjualan. Yang kelima adalah biaya administrasi. Yang keenam adalah pendapatan dan beban lain-lain. Lalu yang ketujuh adalah laba operasional. Yang kedelapan adalah biaya pendanaan. 9. Laba sebelum pajak. Lalu yang ke-10 pajak penghasilan. 11 adalah laba bersih dan 12 adalah laba per lembar saham. Selanjutnya adalah pelaporan dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor diperoleh dari pengurangan harga pokok penjualan pada penjualan bersih. Lalu yang kedua adalah laba dari aktivitas operasi. Laba dari aktivitas operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi, dan juga beban dan pendapatan lainnya pada laba kotor. Yang ketiga adalah laba sebelum pajak penghasilan. Dalam IFRS, perusahaan harus membedakan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Jadi, dalam laporan laba rugi, perusahaan harus memisahkan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Selanjutnya adalah laba bersih. Laba bersih kita peroleh dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya baik biaya administrasi maupun biaya operasional pabrik termasuk pajak. Yang kelima adalah alokasi kepentingan non-pengendali. Jika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham yang beredar, maka perusahaan tersebut akan menjadi induk perusahaan dan dapat menentukan pembagian laba bersih perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya adalah laba per lembar saham. Laba per lembar saham merupakan pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dan yang terakhir adalah penghentian operasi.
merupakan salah satu dari komponen dari sebuah entitas di mana komponen itu bisa dijual maupun diklasifikasikan siap untuk dijual. Yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau yang lebih dikenal dengan neraca, yaitu merupakan pelapor atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga merupakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Berikut ini adalah kegunaan neraca antara lain sebagai berikut. Yang pertama menghitung laju keuntungan, lalu yang kedua mengevaluasi struktur modal, yang ketiga menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang, dan yang keempat adalah untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Lalu ada pula keterbatasan-keterbatasan neraca. Yang pertama, sebagian besar aktiva atau harta dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Yang kedua, menggunakan pertimbangan dan estimasi. Dan yang ketiga adalah beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam neraca. Yang pertama adalah aktiva, merupakan sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu, dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. Lalu yang kedua adalah kewajiban, menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. Dan yang ketiga adalah ekuitas, merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Selanjutnya adalah aktiva tidak lancar. Yang pertama investasi jangka panjang, lalu yang kedua properti, pabrik, serta yang ketiga adalah aktiva tak berwujud, dan yang keempat adalah aktiva lainnya. Lalu, untuk aktiva lancar, yang pertama ada persediaan, yang kedua ada piutang, ketiga beban dibayar di muka, yang keempat adalah investasi jangka pendek, dan yang kelima adalah kas dan ekuivalen kas. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Satu dari tiga dasar dari pelaporan keuangan adalah menaksir jumlah, waktu, dan ketidaktentuan arus kas. IASB membutuhkan laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama adanya laporan arus kas yaitu sebagai wadah dalam penyediaan informasi yang relevan tentang penerimaan maupun pembayaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Berikut ini adalah isi dan format laporan arus kas. Pembuatan laporan arus kas. Informasi yang digunakan dalam rangka pembuatan laporan arus kas umumnya sumbernya berasal dari yang pertama, neraca komparatif perusahaan, lalu yang kedua adalah laporan laba rugi pada tahun sebelumnya, serta data transaksi yang terpilih. Kegunaan laporan arus kas. Tanpa adanya kas, sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan. Arus kas dari operasi yaitu yang pertama, jumlah yang tinggi, perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Lalu yang kedua, jumlah yang sedikit, perusahaan mungkin bisa meminjam atau mengeluarkan sekuritas kepemilikan untuk membayar tagihannya. Cukup sekian materi video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.